Minyak kemasan non-subsidi, kecap, bumbu dapur kemasan, bahkan sampai sabun, deterjen menjadi barang yang kena kenaikan PPN menjadi 12%. Lalu barang apa saja yang tidak kena kenaikan PPN? Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bondan Wicaksono melaporkan langsung dari atau mencari bukti transaksi lewat pedagang di pasar tradisional. Efek domino kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku mulai Januari 2025 dirasakan langsung di ekosistem pasar tradisional. Penjual terpaksa harus menaikkan harga barang, pembeli pun tentu harus membayar lebih. Lalu sebesar apa dampaknya bagi konsumsi kebutuhan sehari-hari masyarakat? Ikuti penelusuran saya. Saudara, saya coba pantau dari tadi beberapa jam, kondisi di Pasar Palmerah ternyata sepi. Nah, ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa merupakan salah satu efek dari menurunnya daya beli masyarakat. Tapi ini di salah satu kios sepertinya sedang ada yang beli begitu. Saya coba tanya langsung. Ibu, maaf ganggu, boleh tanya ibu siapa namanya? Ya, Ibu Miss. Ibu habis belanja di sini? Iya. Ibu tadi belanja apa aja? Ini kan ada bahan-bahan pokok juga. Ya, beli minyak, beli kebutuhan sehari-hari lah. Nah, ini biasanya Ibu kalau beli ke pasar dari sebelum-sebelumnya dan dengan hari ini ada perbedaan nggak, Bu? Karena kan kita tahu juga harga semakin naik ya setiap. Ada perbedaannya banyak. Semua pada naik. Barang-barang sembako ya sayuran naik semua. Sekarang kalau beli dikurangi atau? Dikurangin secukupnya duitnya. Ibu tahu nggak nanti akan ada kenaikan PPN 12% mulai Januari. Jadi otomatis harga barang juga akan naik. Udah tahu berapa lagi? Belum. Belum tahu. Tanggapannya gimana, Bu, kalau barang-barang naik lagi harganya? Ya repot juga ya kalau yang nggak ada pencariannya ya, kasihan ya. Jadi belanja-belanja dikurangin lah. Bisa ngatur pengeluaran sama pendapatan ya. Oke, Bu. Tadi udah belanja berarti ya, Bu? Udah. Oke. Makasih, Ibu. Semoga juga harga yang nanti ditawarkan ataupun kenaikan PPN juga memihak kepada masyarakat. Kalau bisa diturunin, jangan naik terus, kesian rakyat kecil udah nyari uang susah kan. Iya. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Iya Pak. Saya coba tanya langsung ke pedagang. Kira-kira barang apa saja yang terkena PPN dan nanti harganya ikut naik kalau PPN naik pada bulan Januari. Bapak, maaf ganggu, mau tanya Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Coki. Coki, ini barang-barang yang Bapak jual, ini sebetulnya yang harganya akan naik karena kena PPN apa aja? Ini barang sih sebenarnya kena PPN semuanya. Ini yang ini semuanya kena ya kan. Yang nggak kena cuman beras, gula, sama satu lagi. Ini garam nih gratis nih, nggak kena pajak. Berarti yang nggak kena PPN cuman garam, gula, dan beras. Ada bukti pembayaran gitu nggak sih Pak kalau misalkan Bapak tuh bayar PPN-nya untuk barang-barang yang lain? Iya, boleh. Jadi kalau transaksi itu saya bayar PPN langsung ke produsen. Misalnya saya belanja 2 juta terus dikenain PPN 11%, ya kan kemarin tuh. Berarti saya bayar 2 juta 210. Nah itu dikenain. Saya boleh lihat Pak? Ada banget. Oh oke, ini bukti pembayarannya ya Pak. Ini untuk pembayaran apa aja? Transaksi semuanya dari. Coba saya boleh lihat. Ada Saya minyak, ada tunjukkan terigu, juga ya. ada macam-macam lah. Oh sabun juga ya. Ternyata Ya, ini semuanya. sabun yang bisa dipakai sehari-hari juga terkena PPN, saudara. Ini sabun. Lalu kita lihat yang lain. Ini beras. Nah kalau beras ini tidak kena PPN. Ada berarti tidak semua ya. Nah kalau ini selanjutnya tepung kena PPN. Ini juga ya. Ini kalau gula tidak terkena PPN. Ini gula 0% PPN begitu ya Pak. Nah ini Bapak sebetulnya kan kenaikan PPN juga sebelumnya sudah terjadi ya. 10% jadi 11%. Yang dirasakan langsung sama pedagang seperti apa Pak? Sebenarnya kalau misalnya pajaknya kecil sih, misalnya di bawah 5% atau 3% nggak pengaruh ya. Pedagang juga biasa-biasa aja, tapi kalau ini kan udah 10 ke atas nih kelihatannya berat. Jadi kita juga modal nambah terus, pembelinya nggak ada. Pembelinya tuh gimana ya, harga jadi mahal. Semua nih barangnya mahal semua, kena semua. Yang kecuali yang tadi disebutin nggak kena yaitu gula, beras, sama garam lah, itu doang. Yang lain kena. Artinya dengan ada kenaikan PPN, Bapak harus naikin harga, terus jadi mahal, pembeli juga jadi sedikit gitu? Ya, otomatis saya hitung dulu dari pajaknya ya kan. Misalnya besok 12% ya saya naikin dulu 12% ya itu. Baru kita jual, kita ambil untung nggak jauh-jauh sih dari pasar, cuman ya sekitar 5% ke bawah.
Nah, pendapatan Bapak gimana nih selama ini? Dari mungkin karena ekonomi sempat goyang karena COVID, gimana Pak? Boleh cerita nggak? Jadi selama COVID ini ya semua pedagang ya, bukan kita aja, pasti ya semua ngerasain, karena juga produsen juga merasakan penagihannya juga, tadinya 1 M atau sekarang 200-300 semua merasa. Ya karena ditambah lagi pajak makin naik, makin sepi. Pendapatan kita cuman ini standar masih 25%, 30% lah. Biasanya omset kita kan misalnya 60, atau misalnya kita mendapat nih 3 juta atau 4 juta, 5 juta, sekarang ya tinggal seperempatnya doang. Tinggal seperempatnya, cukup drastis ya Pak. Belum ada setengahnya. Cukup turun juga. Ini kondisinya dari COVID tahun 2020 atau dari tahun berapa? Kalau COVID pertama, kedua masih ada sisa-sisa uang orang kali ya. Tapi pas sudah ketiga mau terakhir sampai sekarang ini nggak ada. Oke, artinya kalau nanti nih kan Januari akan ada kenaikan PPN jadi 12%, naik lagi nih 1% poin. Gimana Pak tanggapan? Ya semakin sepi, semakin UKM semakin merosot, makin nggak bisa berjalan. Pedagang-pedagang misalnya di pinggir-pinggir jalan, nasi goreng atau apapun tuh, karena bahannya udah naik begini, mau jual ke berapa ke masyarakat. Dan bahan-bahan yang kena PPN juga ini bisa ditunjukkan Pak, ini ya, minyak goreng. Yang saya sebutin itu aja tadi. Minyak goreng, bumbu dapur. Kecap apa segala macam, itu santan apa semuanya kena, ini juga teh juga semuanya. Bahkan sabun mandi, sabun cair Ini juga semuanya. Oh, semuanya kena. Harapannya Pak sebagai pedagang dengan kondisi perekonomian yang sudah tidak stabil bahkan dari COVID begitu ya Pak. Apa harapan dari Bapak untuk pemerintah, atau mungkin Bapak ingin ditunda dulu lah kenaikan PPN ini atau gimana? Sebaiknya ditunda, dan sebaiknya lagi ya kita sebagai pedagang itu pajak sembako atau makanan jenis gini nih bahan-bahan untuk sembako ini, untuk UKM nih, kalau bisa pajaknya jangan unsur tinggi, bedain dong sama yang lain gitu. Misalnya untuk ini kan kita pangan ya, sandangnya atau apanya nggak apa-apa. Dan ini juga barang-barang dari luar negeri mau naikin tinggi-tinggi nggak masalah, mau 12% kayak 20%, pembelinya kan orang berduit. Kali ini kan untuk rakyat kita, UKM doang semuanya. Artinya ya harapannya untuk kebutuhan sehari-hari yang memang nggak bisa tergantikan, yang mau nggak mau harus beli, itu janganlah pajaknya tinggi, begitu ya Pak. Makasih ya Pak Coki sudah berbagi bersama kami. Itu dia saudara, barang-barang yang memang dijual di pasar menjadi kebutuhan sehari-hari, mau nggak mau harus beli, ternyata kena PPN juga, dan harganya otomatis nanti akan naik. Harapan pedagang tentu saja barang-barang yang memang dibeli oleh masyarakat sehari-hari, yang dijual sehari-hari pula oleh pedagang ini tidak dikenakan pajak yang begitu tinggi, karena tentu saja tadi bisa menurunkan daya beli masyarakat dan tentu saja berdampak pada pelaku usaha yang nantinya mereka akan mengalami penurunan pendapatan. Saudara, PPN 12% memang mandat, tetapi nggak semua masyarakat sanggup. Negara memang butuh biaya untuk program prioritas. Tetapi ingat, daya beli masyarakat kelas menengah juga sedang tidak baik-baik saja. Asri Gunawan, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.